Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kanda Data Channel. Kali ini Kanda Data akan membagikan video tutorial cara analisis regresi linear berganda Cobb-Douglas di Microsoft Excel dan cara interpretasinya. Video ini dibuat sebagai alternatif bagi teman-teman yang kebetulan belum punya software pengolah data seperti tutorial sebelumnya yang menggunakan SPSS. Kali ini kita akan melakukan analisis regresi ini menggunakan Microsoft Excel. Sebelum teman-teman kita mulai belajar bersama mengenai cara analisis regresi linear berganda Cobb-Douglas dengan Excel, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan share. Jadi untuk contoh kasusnya sama seperti minggu sebelumnya yang membagikan video menggunakan software pengolah data, di mana di sini fungsi produksi Cobb-Douglas-nya menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu produksi padi untuk dependennya dan independennya adalah penggunaan pupuk kimia dan luas lahan. Di sini ada 15 responden. Sebelum mulai menganalisis, kita perlu ingatkan dulu mengenai fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi rumus umumnya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX1 pangkat B1 kali X2 pangkat B2 kali E pangkat N ya. Di mana untuk Y adalah variabel dependen ya atau terikat, kemudian X1 dan X2 adalah variabel independen. Kemudian untuk A, B1, B2 adalah koefisiennya dan E adalah galat atau disperbanström. Dalam fungsi produksi Cobb-Douglas, kita akan merubah dalam bentuk linier dengan cara kita logaritmakan ya. Dalam kasus ini kita akan dilogaritma naturalkan ya, dilenkan menjadi len Y sama dengan len A plus B1 len X1 plus B2 len X2 plus E. Ini adalah bentuk transformasi dari rumus yang di atas. Kemudian persyaratannya apa ketika kita akan menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas? Yang utama adalah tidak ada nilai pengamatan yang nilainya adalah 0. Karena kita akan transformasi ya. Kemudian tingkat teknologi yang digunakan pada responden tadi ini adalah homogen. Catatan penting untuk interpretasi yang pertama adalah bahwa besaran koefisien hasil estimasi menunjukkan angka elastisitas. Jadi B1 dan B2 itu adalah elastisitas dari masing-masing variabel yang kita ukur ya atau kita duga. Kemudian A menunjukkan indeks efisiensi. Ya, jadi jelas di sini. Kemudian bagaimana kita akan menentukan apakah menunjukkan decreasing return to scale, constant return to scale, atau increasing return to scale dengan melihat dari jumlah koefisien dari B1 dan B2. Ya, kalau lebih kecil dari 1 berarti menunjukkan DRS. Kalau sama dengan 1 sama dengan CRS, kalau lebih besar dari 1 sama dengan IRS. Baik, kita langsung bagaimana eksekusi cara analisisnya. Yang pertama kita perlu merubah ya, merubah menjadi bentuk natural ya, logaritma natural dengan cara kita buat len Y ya, kemudian len X1, len X2 ya. Jadi kita anggap bahwa ini adalah Y, ini adalah X1 dan ini adalah X2 ya, oke. Bagaimana cara kita merubah dalam bentuk len? Kita di Excel ketik sama dengan len, buka kurung, kita arahkan yang mana akan kita rubah ya, Y. Tutup kurung, enter. Ya. Kemudian kita tarik sampai semua responden. Kemudian len X1 sama caranya, len, buka kurung, yang X1, tutup kurung. Ya. Selanjutnya kita lakukan untuk semua responden. Kemudian yang X2 sama dengan len ya X2 ya
tutup kurung, enter ya. Kemudian kita tarik ya. Oke, sampai di sini sudah jelas ya. Kita sudah berhasil merubah ke dalam bentuk len ya. Jadi len Y, len X1 dan len X2. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis regresi. Kita letakkan di sebelah kanannya aja ya. Jadi yang kita analisis adalah menggunakan len Y, len X1 dan len X2. Di sini kita asumsikan bahwa di sini kita sudah memenuhi syarat-syarat asumsi yang harus dipenuhi ya. Jadi kita langsung menganalisis regresi linear berganda. Caranya bagaimana? Kita klik data ya di sebelah kanan di sini. Ini teman-teman jika sudah menginstall ya toolbox-nya akan muncul menu data analisis. Ya di sini kemungkinan tertutup video saya ya. Klik saja yang tulisannya data analisis. Nanti akan muncul menu analisis data yang disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, kita dari sini kita cari yang namanya regression ya. Nah, sudah ketemu ya. Regression, selanjutnya kita klik OK. Nah, sudah klik OK, kita input data yang Y. Caranya kita buka dulu untuk memblok ya. Kita blok dengan labelnya semuanya sampai data terakhir. Kemudian kita tutup. Nah, kita sudah berhasil menginput yang Y. Kemudian kita input yang X ya. Kita buka dulu. Kita langsung saja X1 dan X2 kita blok sama dengan labelnya ya. Selanjutnya kita close. Kita sudah berhasil menginput variabel X, baik X1 dan X2. Selanjutnya karena kita tadi menginputnya dengan labelnya, kita jangan lupa klik label ya. Confidence level 95%, oke. Kemudian output rank-nya, karena saya akan menaruhnya atau meletakkan di sebelah kanannya, kita klik output rank, kemudian kita letakkan kursor kita di mana kita akan meletakkan hasil analisis. Saya letakkan di sini. Kemudian tutup. Nah, selanjutnya ini adalah kita nggak akan gunakan ya. Kita anggap saja sudah memenuhi persyaratan, langsung saja kita klik OK. Ya, nah hasilnya sudah kita peroleh ya. Jadi pertama kita lihat dari R square-nya ya 0,955, kemudian dari nilai F hitung ini cukup tinggi dengan signifikan ini 8,3 kali 10 pangkat min 0,9 artinya 0,0000 sekian ya. Sehingga sangat signifikan. Kemudian secara parsial di sini kita lihat p-value-nya ya. P-value-nya di sini secara parsial ya, X1 itu adalah pupuk kimia, X2 itu adalah luas lahan. Ini sama-sama lebih kecil dari 1% bahkan ya. Berarti sangat signifikan, highly significant. Berpengaruh terhadap produksi padi. Nah, hal yang perlu kita lihat bahwa di sini tadi menunjukkan di Cobb-Douglas bahwa intercept atau A ini menunjukkan besaran indeks efisiensi. Nah, di sini negatif ya. Nanti teman-teman bisa cari ya, secara teori dan pengalaman empiris itu negatif atau positif. Karena ini adalah saya menggunakan contoh data ya, jadi tidak benar-benar menggunakan metodologi yang tepat mengambil dari lapangan. Kemudian yang X1 ya di sini adalah menunjukkan elastisitas ya. Ini adalah B1 ya, menunjukkan dari koefisien X1, kemudian ini adalah B2 menunjukkan koefisien hasil estimasi dari len X2. Jadi ini menunjukkan elastisitas ya, dua-duanya ini ya. Nah, yang pertama untuk pupuk kimia ini besaran elastisitasnya adalah 1,7653. Ini artinya lebih besar dari 1 ya. Kalau nilai elastisitas lebih besar dari 1 artinya elastis ya. Elastis. Maksudnya apa? Kalau elastis berarti kalau kita merubah sedikit saja ya terhadap penggunaan pupuk kimia ini akan berdampak ya, berdampak langsung ya terhadap
produksi padi ya, kalau elastis. Jadi kalau kita merubah banyak ya akan makin banyak perubahan produksi padinya. Misalkan ya, seperti itu ya. Kalau kita menambah pupuk kimia, ya akan menambah lagi. Kemudian untuk ln X2-nya adalah 0,615. Ini artinya lebih kecil dari 1 ya, nilai elastisitasnya. Artinya inelastis ya. Jadi kalau kita merubah luas lahan, perubahannya tidak akan seperti pada kita menggunakan perubahan pupuk kimia ya. Itu yang membedakan. Kemudian kita lihat penjumlahannya adalah untuk penjumlahan dari elastisitas ini adalah 2,3 ya. Ini artinya lebih besar dari 1 sehingga menunjukkan increasing return to scale ya. Increasing return to scale. Nah, ini artinya secara teori juga perlu diperhatikan lagi karena dalam bidang pertanian biasanya akan muncul decreasing return to scale ya. Ibaratnya kalau kita tadi pupuk kimia ya, pupuk kimia kalau kita gunakan semakin banyak kan semakin meningkat, ya kan, produksi padi. Tapi nanti akan pada titik tertentu ya, kalau kita tambah-tambah terus pupuk kimia, dia akan menurun ya. Jadi pertambahan yang menurunnya itu yang decreasing return to scale ya. Jadi kita perhatikan dengan teori ya. Karena ini adalah contoh data yang penting kita paham konsepnya ya. Dan biasanya ini untuk Cobblocks ini harus hati-hati juga dalam spesifikasi variabel ya, karena kalau kita salah dalam spesifikasi variabel atau kurang tepat, ini bisa saja menimbulkan angka elastisitas yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah ya. Itu juga harus hati-hati. Ya demikian solusi cara analisis regresi linear berganda Cobb-Douglas menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi alternatif bagi teman-teman yang tidak memiliki atau belum memiliki software pengolah data. Terus dukung channel Kanadata agar semakin berkembang, menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk Anda semua dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Semoga senantiasa sehat selalu. Pamit dulu, sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.